Kuahnya sudah mendidih. Sekarang kita mau masukkan kepala kakapnya. Kok kepala kakap? Kepala ikan kue. Ini gede-gede nih sahabatku kepalanya. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak gulai kepala ikan. Lihat sahabatku, kepala ikan aku banyak banget. Jadi ini adalah ikan hasil pancingan aku dan keluarga. Kemarin waktu liburan lebaran, satu keluarga kami pergi memancing di Merak. Sebagian sudah aku posting di Instagram. Jadi ada foto pantai yang lumayan kotor. Semoga nanti masyarakat tidak buang sampah di pantai. Dan ini adalah hasil pancingannya. Sebenarnya sih hasilnya tuh banyak banget. Ada sekitar 20 ekor ikan kue. Gede-gede banget. Ini kalau masih utuh tuh satu ekornya tuh sekitar 2 kiloan. Nah, kali ini aku akan masak gulai ikannya ditambahkan dengan belimbing sayur seperti ini. Belimbing wulu, juga pakai kacang panjang. Tuh. Dan spesialnya lagi, aku tambahkan asam cikala dan andaliman. Jadi ini adalah gulai ala-ala orang Batak gitu ya. Tapi saya tidak menyebut ini gulainya orang Batak, tapi yang namanya sudah ada andaliman dan asam cikala, itu kita sebut aja ya, gulai ala orang Batak. Tapi buat Ito-Ito, buat Inang, kalau ada salah-salah, nanti dikasih tahu ya. Ini hanya menambahkan andaliman dan asam cikala. Daripada kebanyakan ngoceh, ayolah langsunglah kita mulai masak. Bersama chef terabal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Pertama-tama aku mau potong-potong kacang panjang. Kacang panjangnya sudah aku cuci sebelumnya ya sahabatku. Ini sudah bersih. Nanti ada yang ngomong gini, "Wah, gimana sih masaknya? Jorok kali, kacang panjangnya tidak dicuci bah," gitu katanya ya. Setiap kali aku masak, sudah aku cuci-cuci ya sahabatku. Hanya saja proses cuci-mencucinya sudah aku skip supaya enggak terlalu panjang videonya. Nah, kacang panjangnya ini sengaja aku potong agak panjang-panjang. Gimana ceritanya ya? Kacang panjang dipotong agak panjang-panjang gitu ya. Sebenarnya kacang panjangnya ini udah sedikit ketuaan ya sahabatku. Udah mulai kopong dianya. Jadi kalau beli kacang panjang, pilihnya tuh jangan yang kopong ya. Ini hanya ada segini kacang panjangnya, nggak ada pilihan. Jadi terpaksa deh, walaupun kopong-kopong nggak apa-apa deh. Nah, yang terakhir ini yang harusnya tuh segini dia ukurannya. Jangan yang segini, ini udah kopong nih. Kita mau iris-iris bumbu-bumbunya. Ini aku potong-potong kasar aja, karena nanti mau di blender. Jadi walaupun blender kita cukup tajam, ada baiknya bumbu ini dipotong segini dulu sahabatku, supaya lebih cepat halusnya. Apalagi bawang putih. Nah, bawang putih itu wajib banget nih di geprek dulu kayak gini. Karena kalau utuh-utuh, dia suka muter-muter doang di dalam blender sama si kemiri. Pernah nggak sih sahabatku ngeblender kemiri sama bawang putih? Udah lama banget, dianya nyempil satu butir, nggak halus-halus. Kalau ada, komen ya sahabatku. Kemudian kita siapin kunyit. Ini karena aku masaknya agak banyak ya, jadi kunyitnya juga rada banyak. Jahe. Jahenya dipotong-potong juga seperti ini. Lengkuas. Ini lengkuas muda sahabatku. Cakep banget lengkuasnya, subur banget. Semua bumbu-bumbu ini sudah aku cuci bersih pakai serai. Ini serainya cakep banget nih sahabatku. Jadi kalau mau bikin sambal mata atau sate lilit, ini paling cakep menurut aku.
karena ini serainya nih dia nggak yang keras gitu. Jadi kalau sahabatku mau bikin sambal mata, pilihnya serai yang warnanya putih, yang kecil-kecil segede jari kelingking gitu ya sahabatku. Dia serainya tuh lembut. Aku pakai bagian putihnya aja, yang hijaunya nggak aku pakai. Kita masukin ke blender. Pakaiin minyak kelapa. Ini aku gunakan minyak kelapa yang aku buat sendiri. Pakaiin sedikit air supaya gampang halus. Sudah halus. Cabai keritingnya kita potong serong-serong, panjang-panjang. Ini supaya dia ada warna merah-merah gitu sahabatku. Jadi di sayur gulai ini dia cabenya tidak aku haluskan. Bagi sahabatku yang cabenya pengen dihaluskan boleh aja ya. Pakai segitu aja. Kemudian cabai rawitnya aku bikin utuh aja supaya nanti yang mau makan pedes banget bisa pecahin sendiri. Cabai keriting hijaunya dipotong serong-serong juga. Kita pakaiin belimbing sayur. Ini belimbingnya gendut-gendut seperti kameramen saya sahabatku, pada gendut-gendut. Ini belimbing sayurnya aku metik di rumah tetangga sahabatku. Ini adanya segini doang. Sebenarnya kalau ada lebih banyak lagi lebih nikmat lagi nih. Belimbingnya kita kasih sedikit garam. Jadi fungsi di garam ini supaya getahnya berkurang, supaya dia tuh tidak ada rasa getirnya. Nah itu harus dikasih garam atau diseduh sebentar. Walaupun aku menggunakan belimbing, aku tambahkan jeruk nipis. Karena supaya ikan gulainya ini rasanya tuh ada rasa asamnya. Nanti sahabatku komen, apa nggak terlalu asam gitu? Sesuai selera aja ya sahabatku. Memang aku maunya gulainya tuh agak asam-asam gurih gitu, supaya lebih nafsu makannya. Dan ini aku punya asam cikala. Nah asam cikalanya aku ini kering dia sahabatku, karena waktu aku beli nggak aku gunakan. Daripada dia rusak, ini aku masukin ke oven. Aku keringkan pakai oven dengan suhu 80 derajat selama 1 jam lebih. Dia jadi gini nih. Andaliman dan asam cikalanya jadi kering. Jadi nggak lapuk, nggak dibuang-buang. Andalimannya ini aku haluskan aja sahabatku. Segini aja sahabatku. Daun salam, daun jeruk, daun kunyit. Bumbunya kita tumis sampai harum. Sesuai selera aja ya sahabatku. Ada yang suka ditumis, ada yang tidak. Ini aku tumis aja supaya lebih harum kalau menurut aku. Andalimannya aku masukin aja. Aroma andalimannya masih kuat banget nih sahabatku, walaupun udah dikeringkan. Asam cikalanya aku masukin aja. Karena dia kering, jadi biar dia lembab, biar dia apa sih? Biar dia kemasak juga, supaya aromanya lebih keluar. Bumbunya sudah harum. Kita masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk,
Kasih air, karena tadi santannya kan nggak banyak air sahabatku, jadi harus ditambahin air. Kita masukin garam dan kita aduk-aduk sampai mendidih. Kuahnya sudah mendidih, sekarang kita mau masukkan kepala kakapnya. Kok kepala kakap? Kepala ikan kue. Ini gede-gede nih sahabatku kepalanya. Nah, kalau ini ikan kerapu. Ini ikan karang. Semuanya jadi satu. Sambil digoyang-goyang ya sahabatku kuahnya. Jangan dibalik-balik ikannya biar nggak hancur. Tapi cukup dimain-mainin aja kuahnya kayak gini. Supaya santannya nggak pecah. Cabenya masukin aja. Supaya cabenya sempat mateng dan aromanya keluar. Balikinnya pelan-pelan ya sahabatku. Supaya nggak hancur kepalanya. Santannya aku masukin aja. Ini karena santannya masih dingin, jadi aku masukin agak awal supaya kemasak lama, supaya nggak gampang basi. Sambil diginiin ya sahabatku, supaya kuah santannya ini nggak jadi rusak, nggak jadi pecah. Kacang panjangnya hampir lupa. Kadang-kadang gulainya udah mateng kacangnya lupa. Sahabatku suka gitu nggak kalau masak? Sesekali lupa gitu ya. Jadi kalau ini nggak dikasih santan, bumbunya nggak ditumis, pakein bawang batak, ini jadi arsik nih sahabatku. Tapi sekali lagi, ini bukan arsik, juga bukan masakan Batak ya. Hanya saja saya menggunakan andaliman dan asam cikala. Tapi aromanya enak banget nih sahabatku. Saya suka banget ya. Suka banget dengan aroma asam cikala dan andaliman. Kalau ada bunga honje, wow, mantap lagi nih sahabatku. Belimbingnya kita bilas dulu. Jadi belimbingnya harus dimasak dulu ya sahabatku, supaya asamnya keluar. Cara ngaduk kuahnya gini sahabatku, supaya kepala ikannya nggak hancur atau daging ikannya nggak hancur. Kita mau icip-icip. Masih belum ada rasa. Aku pakaiin sedikit micin, garamnya aku tambah lagi, pakaiin sedikit gula pasir. Supaya lebih segar, aku pakaiin jeruk nipis, bisa pakai jeruk lemon juga ya sahabatku. Kita icip-icip lagi. Mantap kali bah. Untuk takaran garam, gula, jeruk, sesuaikan dengan selera masing-masing ya sahabatku. Karena jumlah yang kita masak kan belum tentu sama. Jadi ini karena aku masaknya itu banyak banget, satu wajan gede. Karena pasukan aku memang banyak. Nanti kalau sahabatku misalnya masak kepala ikannya hanya 1 ekor, ya disesuaikan dengan 1 ekor ikannya. Jangan ikutin resep ini ya. Hanya saja bahan-bahannya ikutin aja. Kita masak sebentar lagi supaya kepala ikannya benar-benar mateng. Tetap sambil diaduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Ini sudah mateng. Aku mau angkat dulu ikan yang mudah hancur. Ini padahal nggak diapa-apain ya sahabatku. Nggak aku bolak-balik, tapi dia sudah mulai mau hancur nih. Ini harus hati-hati nyedoknya. Tuh kan, tuh kan. Tuh kepalanya udah hilang sahabatku. Ih, ini sih kerapuknya.
Lihat sahabatku, ini aromanya harum banget, harum asam cikala dan andaliman. Sepertinya sudah cukup mateng kepala ikannya. Lihat sahabatku, satu buah kepala ikannya kalau dijual laku berapa ya? Ini bisa habisin nasi 3 piring nih sahabatku. Rasanya asam-asam gurih gitu. Paling boros nasi nih kalau makan pakai ini. Gulai kepala ikan kue pakai belimbing wulunya sudah mateng. Kita mau angkat. Lihat sahabatku. Jadi kalau udah mateng wajib dipindahin ya dari wajan. Karena ini wajannya kan wajan aluminium. Nggak boleh taruh di wajan sampai besok ya, nanti jadi beracun masakannya. Karena wajannya bakal korosi kena air garam. Sahabatku, ini hasilnya banyak banget. Ini satu kepala ikan, satu baskom di sini. Terus 3 kepala ikan ada di sini. Selebihnya nih ada ikan kecil-kecil yang tadi. Ekornya udah rontok. Aku mau cobain yang mana dulu ya? Ikan kerapunya dulu deh. Ininya ntar aja ya. Kita angkat aja 1 ekor gede. Wow. Terus pakai ini. Ini the star of the show-nya ini sahabatku. Belimbing wulu. Pakai kacang panjang. Kita mau ambil kuahnya. Jadi kuahnya ini nggak terlalu kental gitu ya. Dia masih mengalir dengan gampang. Aku suka belimbingnya. Aku mau ambil lagi yang banyak. Tuh. Kita coba belimbingnya dulu ya. Aduh mak, beneran. Jadi belimbing itu kalau dimasak ikan, begitu kita makan belimbingnya, itu langsung mulut tuh pengen nyuap lagi. Ini daging ikan kerapu. Lihat sahabatku. Aku mau tambah kuah lagi. Ini enak banget nih kuahnya diseruput gitu sahabatku. Lihat. Ini daging ikan kerapunya. Tuh. Lihat sahabatku. Mantep banget nih. Belimbing. Aduh sahabatku, kalau masak ikan ini ya, pesan aku belimbing sayurnya tuh dibanyakin. Jadi begitu kamu nyuapin daging ikan, habis itu kamu makan belimbing sayurnya tuh pengen makan lagi gitu. Beneran ya sahabatku, ini asli seger banget. Sayur gulai ikan pakai santan tapi nggak belenek. Ada rasa kecutnya, rasa buah belimbing, kuahnya nggak yang terlalu kental gitu ya. Beneran cakep banget. Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya. Kalau suka kasih like. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temanmu yang belum subscribe ya. Karena kita sedikit lagi mau mencapai 2 juta subscriber. Terima kasih buat sahabatku yang sudah subscribe selama ini, yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Semoga banyak rezeki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wih, ngomongin 2 juta subscriber. Beneran ya, terima kasih banget. Buat yang sudah mensubscribe, sudah kasih like.